kemampuan literasi anak-anak Indonesia itu sering diidentifikasi sebagai kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita perlu paham dulu bagaimana kebutuhan anak yang selama ini didefinisikan oleh orang dewasa ya. Padahal anak itu dibentuk oleh zaman yang berbeda. Luas sekali jawaban anak dan semua jawaban itu harus bisa diakomodasi oleh orang dewasa karena itu menunjukkan bagaimana dia merespons, dan itu adalah kecakapan literasi yang berpihak pada anak. Kita hanya menggembar-gemborkan, mengkampanyekan minat baca tanpa menyediakan buku-buku yang terus berinovasi, itu juga sia-sia. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Halo sahabat OMB, hari ini kita bahas tentang literasi yang berpihak untuk anak ya. Hari ini telah hadir Mbak Sofi Dewayani PhD, dan dia akan menguraikan terhadap kita apa itu literasi yang berpihak terhadap anak. Karena literasi ini tentunya akan berbasis kepada kepentingan anak, bukan orientasi yang berbasis kepada cara pikir pengajarnya atau yang menjadi pemateri untuk itu. Assalamualaikum Mbak Sofi. Waalaikumsalam. Hari ini literasi anak di bulan Ramadan ini saya kira menarik ya, buat sahabat-sahabat OMB untuk menggali lebih dalam bagaimana kita membangun literasi yang berpihak kepada anak. Dan Mbak Sofi ini PhD-nya bidang itu Mbak ya? Iya. Ya, oke. Kita mulai dari mana nih Mbak? Dari apa kebutuhan anak sebenarnya untuk literasi itu? Iya, literasi itu kan sebetulnya ada beberapa paradigma untuk mendefinisikan literasi ya. Ada literasi sebagai kecakapan. Itu adalah satu ukuran gitu yang terstandar. Jadi kalau lembaga-lembaga internasional biasanya mendefinisikan literasi sebagai kemampuan gitu. Nah, oleh karena itu kemampuan literasi anak-anak Indonesia itu sering diidentifikasi sebagai kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sudah sering mendengar seperti PISA gitu ya. PISA itu adalah program for International Student Assessment ya. Jadi kemampuan literasi siswa kita umur 15 tahun. Dia dia literasi numerik sama sains ya? Iya, literasi skill, numeracy skill, sama scientific literacy ya. Itu masih rendah sekali dibandingkan negara-negara lain begitu. Nah, literasi dalam konteks ini didefinisikan sebagai kerangkaian kecakapan berpikir, menanggapi atau terkait dengan teks multimoda, teks apa saja. Tidak hanya teks seperti ini, tapi juga semua teks di sekeliling kita, termasuk teks auditori, audiovisual dan sebagainya. Nah, dalam hal ini biasanya ada standar yang membanding-bandingkan performa satu negara dengan negara yang lain. Tapi ada paradigma lain yang melihat literasi sebagai praktik. Sebagai praktik artinya literasi suatu bangsa bisa jadi berbeda. Literasi yang berpusat pada aksara Arab membentuk cara berpikir yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tumbuh dengan alfabet misalnya. Latin, cara berpikirnya beda. Iya, betul. Oleh karena itu apa yang kita sebut sebagai satu rangkaian kemampuan berpikir kritis itu adalah satu cara berpikir yang dibentuk oleh alfabet. Sedangkan alfabet Arab itu membentuk sebuah cara menanggapi teks itu berbeda. Nah itu dipengaruhi oleh budaya, bagaimana teks itu dimaknai, bagaimana teks itu berperan, berfungsi dalam masyarakat. Nah ini lebih ke paradigma melihat literasi sebagai praktik sosial, praktik agama, praktik budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan sebuah masyarakat.
Nah, literasi yang berpihak kepada anak itu yang bagaimana? Nah, ini tentunya kita melihat bagaimana anak itu tumbuh dibesarkan dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat gitu. Jadi kita perlu paham apa kebutuhannya anak, apa yang menjadi minat, apa cara berpikir anak sehingga dalam kita mengidentifikasikan bagaimana kemampuan literasi yang perlu anak kuasai, kemudian bagaimana praktik literasi yang berpihak kepada anak, kita perlu paham dulu bagaimana kebutuhan anak yang selama ini didefinisikan oleh orang dewasa ya. Padahal anak itu dibentuk oleh zaman yang berbeda. Anak-anak sekarang berbeda dengan bagaimana kita tumbuh dulu sebagai anak-anak. Seperti itu. Jadi orang dewasa juga perlu berkembang juga paradigmanya, memahami apa yang disukai oleh anak-anak masa kini, bagaimana lingkungan mereka tumbuh, bagaimana mereka dibentuk oleh piranti, perangkat apa yang ada di sekitarnya yang tidak kita miliki di zaman dahulu, sehingga kebutuhan anak-anak juga berkembang seperti itu. Kemarin kita ngobrol sama Mas Andi ya. Jadi kalau jadi guru TK dia bilang kita harus bisa semua, bisa nyanyi, bisa nari, bisa cerita, bisa macam-macam. Gak boleh kita kalau jadi guru TK saya nggak bisa nari, saya hanya bisa nyanyi, itu nggak bisa. Jadi karena anak-anak ini pingin itu dia dapat waktu dia pingin itu gitu. Betul. Itu dari sisi kreativitasnya. Betul. Tapi paradigma pendidikan saat ini memang menuntut pendidik dan orang tua untuk berpihak kepada anak. Ada satu jargon yang saat ini diperkenalkan oleh pemerintah begitu ya. Jadi pendidikan yang berpusat kepada anak. Kalau pendidik ya harus menggunakan cara-cara yang menarik minat anak-anak sekarang. Yang berbeda dengan ketika dulu kita kecil sebagai anak kecil begitu, karena kebutuhannya beda. Misalnya anak-anak sekarang ketika dulu waktu kita kecil ya, kita kan sering misalnya didongengin gitu ya. Didongengin, kemudian misalnya guru-guru zaman dulu gitu, kalau membacakan buku kemudian ditutup dengan pertanyaan misalnya, jadi anak-anak kita tidak boleh gitu ya. Itu kan jawabannya satu arah dan jawaban yang dikehendaki oleh guru. Tetapi sekarang dengan tuntutan kemampuan literasi yang sekarang, cara membacakan buku diharapkan tidak begitu lagi, karena ada proses berpikir kritis yang diharapkan ditumbuhkan oleh guru yang membacakan buku. Oleh karena itu, buku-buku yang sekarang itu ramah anak atau berpihak kepada anak diharapkan bisa mengembangkan proses berpikir dalam cerita dan visual. Nah, ini buku yang saya tulis. Taman Bermain Dalam Lemari, diilustrasi bersama Evelyn Gozali ya, dia juga alumni FSRD. Dan buku ini pernah memenangi award di Bologna Children's Book Festival. Ini bercerita tentang seorang anak yang dia bosan menunggu kakaknya membatik, kemudian dia memutuskan untuk jalan-jalan lihat batik, tapi dia terserap masuk ke dalam motif-motif batik itu, dari satu motif ke motif yang lain. Ini adalah tipe buku yang tidak bisa dibacakan dengan cara yang menggurui, tetapi ketika membacakan buku ini, orang dewasa, guru atau orang tua perlu mengajak bersama-sama untuk melihat ilustrasi lebih dekat, karena ilustrasinya bagus sekali di sini, dan mencoba menyelami apa kira-kira yang dilakukan anak ini, sedang di mana kira-kira mereka dia begitu. Kenapa dia melakukan itu? Ini mirip dengan gambar apa ya? Kemudian setelah itu dia di mana lagi? Wah, ini binatang apa ya? Menurutmu dia ada di mana sekarang? Kira-kira setelah itu dia kemana lagi ya? Lalu dia, wah, kemana lagi dia? Dia sedang apa? Apa yang terjadi? Ada petualangan di situ ya? Ada petualangan, ada imajinasi, ada kemampuan anak diminta dia harus memprediksi berdasarkan pemahamannya terhadap gambar. Jadi di sini fokusnya tidak hanya teks, tidak hanya pada teks, tapi juga pada visual, di mana anak harus mengamati, memperkirakan apa yang terjadi selanjutnya, kemudian membaca gambar atau melakukan picture walk.
seperti itu. Sehingga dengan itu kemampuan berpikir kritisnya berkembang, imajinasinya berkembang, kemampuan literasi visualnya juga berkembang. Kemudian jadi pertanyaan terbuka seperti itu ya, bukan yang pertanyaan yang tadi jawabannya sudah diarahkan, tetapi luas sekali jawaban anak, dan semua jawaban itu harus bisa diakomodasi oleh orang dewasa karena itu menunjukkan bagaimana dia merespons, dan itu adalah kecakapan literasi yang berpihak pada anak. Oh gitu ya, jadi imajinasinya dan proses dia literasi itu tafsir dia ya menurut dia gitu ya. Iya. Nah, gimana dengan kalau kita menggali Indonesia, apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia? Ya, sekarang sebetulnya sedang berproses. Tidak hanya kebijakan pendidikan, tapi media itu adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran. Itu semuanya juga sedang diupayakan untuk menjadi ramah anak atau berpihak kepada anak. Jadi kalau kita mengenal atau kita tumbuh dengan dongeng-dongeng kancil seperti itu ya. Kemudian kancil ini kan banyak versinya begitu. Kalau anak-anak sekarang didongengkan atau ditunjukkan, dibacakan buku-buku seperti itu sudah tidak menarik. Oh iya? Iya. Saya baru tahu itu. Anak saya masih saya bacain itu. Ya tidak apa-apa. Kalau dongeng itu dikonversi dalam buku dengan gambar yang menarik, dengan cerita yang lebih imajinatif, itu masih bisa menarik. Tapi bagi anak-anak sekarang kompetitornya sudah gawai. Oke. Iya, gawai itu memiliki fitur yang sedemikian rupa, ada gambar gerak, ada kesulitan yang terus meningkat, sehingga terus menantang anak untuk memainkannya, menimbulkan rasa ketagihan, sehingga sekarang buku-buku untuk anak itu juga ditantang untuk punya desain interface dalam bentuk elemen visual yang bagus, karena harus berkompetisi dengan gawai. Buku-buku juga harus berinovasi dari segi elemen visual dan cerita, dan bahasa harus playful, harus kreatif. Penulis harus berkreasi untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang tidak henti, yang tidak terpikirkan oleh anak itu ya. Betul, sehingga akan terus membuat penasaran, minat baca tumbuh. Jadi minat baca itu sekarang banyak dikeluhkan oleh orang dewasa, karena anak lebih suka memegang gawai daripada membaca. Tetapi kadang-kadang orang dewasa lupa bahwa inovasi dalam buku anak itu mungkin agak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, sehingga kita hanya menggambar-gambarkan, mengkampanyekan minat baca tanpa menyediakan buku-buku yang terus berinovasi, itu juga sia-sia. Nah, sebenarnya kan banyak hal yang dilakukan ya. Saya banyak penerbit ya, kemarin ada juga cerita sebenarnya buku memang turun, tapi buku anak naik. Ya kan? Buku anak tuh naik karena ada kebutuhan anak tetap butuh buku gitu ya, walaupun ada gawai gitu. Nah, ini kalau kita lihat problem-problem di kita kan, masyarakat kita nggak semua bisa beli buku. Nah, gimana nih Mbak? Yang teman-teman kita yang di pelosok-pelosok. Iya. Pertama, penjualan buku itu relatif stabil daripada buku-buku lain, karena segmen ini buku anak ya? Buku anak ya, ya buku anak ya. Segmen pembeli buku memang orang tua dari kelas menengah, gitu ya, yang memang sudah sadar pendidikan. Kalau mereka mungkin harus membeli buku, pasti yang mereka prioritaskan buku-buku yang sifatnya investasi jangka panjang, dan buku anak memenuhi kebutuhan untuk itu. Dan buku anak di situ kita harus lihat datanya ya, apakah buku pendidikan, buku misalnya yang sifatnya LKS untuk latihan-latihan skill begitu ya, atau buku-buku cerita seperti ini gitu ya, harus dilihat juga. Tapi ke buku-buku anak memang tinggi, memang angka penjualannya cenderung bisa survive dibandingkan genre yang lain, memang karena segmen pembelinya ini masih eksklusif di kota-kota besar, keluarga menengah yang memang sudah sadar gitu ya. Tapi kalau lihat secara agregat populasi se-Indonesia, memang kelompok masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli buku anak ini kecil sekali. Untuk sebagian besar populasi yang lain itu menjadi barang yang sangat-sangat barang mewah. Oleh karena itu kebetulan kami juga membantu mengadvokasi kebijakan begitu ya, untuk memperhatikan buku yang ramah anak, sehingga akhir tahun lalu Kemdikbudristek
membagikan lebih dari 15 juta eksemplar buku kepada lebih dari 25.000 sekolah PAUD dan SD. Tapi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dan sekolah-sekolah yang berada sekolah-sekolah yang nilai AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum yang mengukur skor literasi dan numerasi. Jadi sekolah-sekolah yang skor literasi dan numerasinya rendah, mereka mendapatkan hibah buku sebanyak lebih dari 1.500 eksemplar untuk tiap sekolah. Ini jumlah yang cukup besar. Dan tahun ini akan berlanjut, tidak hanya pemerintah mengkurasi, kemudian menjenjangkan buku supaya buku dipastikan ada untuk setiap kelas di SD, tapi juga mencetak, mendistribusikan dan melatih guru-guru agar bisa memanfaatkan buku ini dengan cara yang tadi yaitu yang berpusat kepada anak. Itu sudah dilakukan. Dulu saya waktu kecil, waktu SMP, SD kali ya, kita ingat ya buku-buku balai pustaka, ingat nggak? Betul. Itu ceritanya menarik. Buku pengarang-pengarang anak gitu ya. Itu betul. Saya sangat terinspirasi. Jadi kalau Sabtu gitu saya minjam untuk baca Minggu. Dan itu baca sambil tidur, imajinasi kita kemana-mana kan. Tapi mungkin sekarang polanya berubah, ada visualnya kali ya. Dulu ada kan teks semua itu. Teks semua dan nggak masalah karena kita juga nonton televisi hitam putih. Kompetitor buku dulu belum ada. Jadi kegiatan yang kita bisa lakukan dalam leisure ya, yang menyenangkan, yang relaxing itu memang baca buku. Tapi anak-anak sekarang beda. Beda apa yang mereka lakukan di waktu luang. Kalau mereka bisa mengakses gawai lebih mudah, ya mengapa mereka harus baca buku? Kalau bukunya masih hitam putih seperti buku yang kita baca, tidak akan menarik gitu. Hitam putih dulu tetap imajinasi kita ada. Saya ingat ada cerita tentang anak kecil dan naik truk ke Jakarta. Itu menarik sekali ceritanya. Iya betul. Dia gimana kejadian di jalan apa segala macam sampai di Jakarta. Iya betul. Itu menarik menurut saya. Yang ceritanya itu konteks sama anak-anak desa. Betul. Nah, yang kalau sekarang kalau saya perhatian, ini konteksnya di mana gitu ya? Bagaimana membangun konteks, Mbak? Di buku-buku ini? Buku itu kan perlu berperan sebagai cermin. Cermin itu artinya kalau anak-anak baca buku itu dia merasa wah ini aku banget. Nah, tidak hanya mencerminkan anak-anak di daerah perkotaan, tapi mencerminkan juga anak-anak di daerah yang terpinggir, anak-anak di luar Jawa, anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang orang tua tidak lengkap. Nah, lembaga saya Litara memang Litara Mbak ya. Khusus membuat buku-buku dengan konteks yang spesifik seperti itu. Ini misalnya adalah anak buku ini juga terpilih dalam International Children's Book Catalog White Ravens di Jerman. Satu-satunya buku dari Indonesia dan sampai sekarang setahu saya ini bukunya silent dan sangat kaya visual. Nggak ada ininya teks ya? Iya, nanti teksnya baru di tengah-tengah buku hingga selesai. Tonnya monokrom. Kemudian ini bercerita dengan anak yang menjadi korban gempa sehingga kehilangan hampir semua besar anggota keluarganya. Nah, ketika dia menemukan boneka dari reruntuhan, dia menganggap boneka itu milik kakaknya. Mengingatkan pada kakaknya. Ternyata buku boneka ini diklaim juga oleh anak yang tinggal di pengungsian itu, sehingga mereka berebut. Lalu akhirnya mereka menemukan resolusi, mereka memainkan boneka itu bersama-sama. Jadi ini adalah cerita yang dark sebetulnya. Rada gelap ya. Betul, mewakili anak-anak yang menjadi korban entah itu tsunami, bencana alam, tsunami, tidak hanya yang bencana alam, tetapi juga yang mengalami keterpisahan, kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Tidak hanya anggota keluarga, tapi anggota keluarga bagi anak itu juga bisa binatang piaraan misalnya. Jadi tema loss ini merupakan tema yang universal yang perlu kita bicarakan dengan anak-anak. Nah itu buku sebagai cermin. Tapi buku sebagai jendela, kita juga bisa mengajak anak untuk berempati, untuk belajar tentang situasi baru, budaya yang berbeda, melalui buku, sehingga buku itu berperan sebagai jendela, melihat kepada dunia tidak hanya di sekitarnya tapi tempat-tempat yang jauh.
Buku sebagai pintu geser, buku berperan sebagai dunia imajinasi yang membawa anak ke tempat-tempat yang hanya bisa dia imajinasikan. Seperti ini, melompat-lompat di awan tuh bagaimana rasanya, bergelantungan dari satu sulur ke sulur yang lain di hutan itu bagaimana rasanya. Iya. Seperti itu. Dulu kita cuma dapat cerita Tarzan aja. Betul. Kan. Iya. Ya, nah kadang-kadang kita juga melihat ya ada sesuatu misalnya buku cerita-cerita yang diterjemahkan, Mbak. Iya. Itu kan kadang-kadang sebenarnya mungkin anak kota masih konteks ya, Betul. masih senang. Tapi gimana itu, Mbak, kita menilainya? Iya, buku-buku terjemahan itu banyak sekali. Dulu waktu kita kecil kita baca novel sederhana ya, 5 Sekawan tuh buku terjemahan ya. Dan itu luar biasa itu. Iya. Saya nggak sanggup beli, saya nongkrong di Gramedia biasanya. Iya benar. Saya bacain gitu. Itu buat saya nyata sekali ya. Nyata tuh artinya apa yang digambarkan di sana meskipun tidak saya alami gitu ya. Tapi seolah-olah saya bisa merasakan susu coklat untuk sarapan, roti dan suasana pedesaan di desa-desa di Inggris gitu ya. Dan itu universal ternyata. Hampir semua anak-anak Oke, dia ada kata kuncinya universal ya. Iya, pengalaman yang universal bagi anak-anak kelas menengah gitu ya, yang membawa mereka ke tempat yang lain gitu. Karena meskipun settingnya berbeda, tetapi apa yang dialami anak-anak ini tentang persahabatan, iri dengan anak lain, kompetisi di antara anak-anak, kemudian keingintahuan menyelesaikan satu kasus atau misteri. Ini sesuatu universal. Meskipun latar belakangnya berbeda di Inggris dengan di Indonesia, tapi penulisnya bisa memunculkan satu hal yang universal ini, mewakili anak-anak pembaca pada umurnya yang bisa merasakan hal yang sama dengan tokoh cerita. Iya, dan buku itu laris loh dulu. Betul, semua anak Indonesia baca gitu ya. Itu ya, dan ya juga ada buku-buku yang komik misalnya juga. Itu ada sisi universalnya, walaupun kita punya Bobo juga. Betul. Punya kuncung segala macam ya. Tapi yang itu kita juga suka tuh yang yang cerita-cerita Donald Bebek. Di situ ada nilai-nilai, ada kejujuran, kesetiakawanan, segala macam ya. Itu yang mendorong kita untuk membaca gitu ya. Sebenarnya di pendidikan ya ada sedikit catatan, misalnya kenapa numerik lemah ya? Karena literasi lemah. Jadi kenapa anak-anak nggak paham numerik? Karena sebelum orang menjelaskan numerik ada cerita di situ kan. Betul. Tapi kalau ceritanya ini anak-anak nggak bisa, pasti numeriknya juga nggak bisa. Nah itu gimana kita melihatnya, Mbak? Iya, numerasi itu kan aplikasi dari matematika dalam kehidupan nyata. Nah ini merupakan kontekstualisasi ya. Nah yang menjadi ini sulit karena ada konteks yang dihadirkan melalui wacana, teks yang menjadi wacana, ada soal yang menyerupai dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita di sekolah belum terbiasa dengan itu. Saya bilang belum terbiasa karena sekarang sedang diperkenalkan secara perlahan. Kita dulu SD kan ada soal cerita ya. Iya, soal cerita itu kontekstual sekali loh. Ibu beli ini nilai uangnya segini, kita punya uang segini. Betul. Kalau soal hitungan itu kan tidak kontekstual karena hanya melatih kita untuk mengerjakan soal-soal bilangan, operasi bilangan ya. Itu kan tidak kontekstual dan itu bisa dilatihkan, bisa di-drill maksudnya. Tapi soal-soal cerita itu yang lebih susah karena ada konteks yang dihadirkan di sana. Jadi ada 2 tantangan sebenarnya. Pertama kualitas dari bukunya, kemudian juga penyebarannya, Mbak ya. Iya. Ini sejauh ini sudah sampai mana itu Pak Nadiem nih? Pak Nadiem dulu kan dia meng-cut BOS ya. BOS ini di-cut sama dia karena BOS itu dulu dananya dipakai si sekolah silahkan belanja sendiri kan. Nah sekarang langsung dari pusat nih disuruh ini kan, jadi udah didesain sama Nadiem untuk nih buku-buku ini gitu ya. Iya, sebetulnya itu salah persepsi sih ya. Memang mungkin belum dinyatakan eksplisit, tapi dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli semua jenis buku. Ya, termasuk juga buku-buku cerita seperti ini. Hanya memang sekarang fokus bagi kebanyakan sekolah itu masih mengadakan buku-buku teks pelajaran. Tapi kemarin bulan lalu kebetulan ada Merdeka Belajar episode 23 di mana Mas Menteri sudah menggarisbawahi, menegaskan bahwa sekolah tolong
silakan beli buku-buku cerita seperti ini, buku-buku yang ingin anak kita baca, bukan buku-buku yang menurut kita baik untuk anak-anak. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, apa yang penting, yang sesuatu yang signifikan yang harus dirubah untuk literasi yang berpihak kepada anak? Ya, kita memperhatikan kebutuhan anak, kita menyelami lebih baik tentang dunia anak-anak sehingga tahu sekali bagaimana minat mereka dan apa kebutuhan mereka. Dalam hal buku, kita harus memastikan bahwa misalnya tokoh dalam buku-buku anak betul-betul mewakili sikap anak, bagaimana anak berpikir, bagaimana anak berperilaku, sehingga memang buku itu bisa berperan sebagai cermin yang merefleksikan mereka, begitu ya, karena mereka belum peduli dengan nilai-nilai, mereka hanya ingin terhibur dari buku bacaan, itu kebutuhan mereka. Oke, sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Mbak Sofi Dewayani sudah menjelaskan banyak hal terhadap kita tentang literasi yang berpihak terhadap anak. Terima kasih kedatangannya Mbak Sofi Dewayani, dan cukup memberikan banyak ya bagaimana kita membangun literasi untuk anak-anak. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, inilah Sofi Dewayani PhD. Terima kasih.